Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulai ya, karena baru turun dari masjid ini. Kita mulai aja. Baik, Pak. Ya, jadi kita udah sampai ke masalah hak asasi manusia. Ya. Jadi kita kemungkinan tinggal satu pertemuan lagi ya, kalau nggak salah. Jadi hak asasi manusia ini akan kami jelaskan mengenai hakikat hak asasi manusia, yaitu berkaitan dengan pengertian hak asasi manusia, karakteristik hak asasi manusia, dan macam-macam hak asasi manusia. Dan kemudian nanti baru kita jelaskan mengenai usaha perlindungan ya, dan pemajuan mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Ya. Pengertian hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya, tentang HAM, yaitu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi itu pengertiannya ya, juga sesuai dasar hukum ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM ya. Ini juga ada di situ ya, saudara supaya memperhatikan ya. Nah, ini pendapat ya, ada yang mempunyai pendapat mengenai HAM, baik itu Franz Magnus maupun A.J.M. Milner, di mana Franz Magnus itu mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya ya sebagai manusia. Itulah hak asasi manusia, jadi martabatnya. Jadi kita istilahnya kadang-kadang mempertahankan martabat kita, ya istilahnya gitu. Sedangkan AJM Milne itu mengatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa ya, dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Adapun karakteristik daripada HAM yaitu mengenai ciri-ciri khusus HAM. Ya. Ciri-ciri khusus HAM adalah bersifat universal, jadi istilahnya apa namanya menyeluruh ya. Artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Hakikinya artinya HAM adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi hakikinya HAM itu manusia sejak lahir. Yang ciri khusus yang ketiga adalah tidak dapat dicabut. Artinya tidak dapat dihilangkan atau diserahkan pihak lain. Dan yang keempat tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan hak, ya, baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, budaya. Adapun macam-macam HAM ya, sesuai pasal 1 Universal Declaration of Human Rights itu menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Tiap orang dikaruniai akal dan budi serta berkehendak untuk bergaul dalam persaudaraan. Ada dua macam HAM, yaitu hak ekonomi, sosial, budaya, dan ada juga hak sipil dan politik. Ya. Mahasiswa supaya baca sendiri ya. Di negara kita dijamin ya, ada jaminan maksudnya mengenai HAM ya, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A ya. Bab 10A pasal 28A sampai 28C tentang HAM.
Secara umum HAM terdiri atas 5 macam. Yang pertama, hak untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Yang kedua, hak asasi politik yang seperti sederajat sebagai warga negara, hak memilih dan dipilih, dan sebagainya. Yang ketiga, hak asasi pribadi seperti hak memeluk agama, menyatakan pendapat, dan sebagainya. Keempat, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang kelima adalah hak asasi ekonomi, ya, seperti hak untuk membeli dan menjual sesuatu dan mengadakan kontrak atau perjanjian. Dalam HAM terkandung pula kewajiban dasar manusia. Ya, ada kewajiban macam tadi adalah mengenai macam-macamnya. Selanjutnya adalah ada kewajiban dasar manusia. Ya. A. Wajib menghormati hak asasi orang lain. Moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Setiap penduduk Indonesia wajib untuk patuh, maaf, wajib untuk patuh dan mentaati hukum positif Indonesia. Berarti hukum yang berlaku. Hukum tidak tertulis dan hukum internasional. Juga hukum adat atau konvensi kan itu. C. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. D. Yaitu setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya mengenai usaha perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Salah satu kebijakan ya, untuk melindungi dan memajukan HAM di Indonesia adalah dengan meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan. Wujud kebijakan itu adalah dengan pembentukan lembaga-lembaga penegakan HAM Indonesia. Yang pertama ada Komisi Nasional mengenai Hak Asasi Manusia. Dasar pembentukannya Kepres nomor 50 ya, tahun 1993, berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta. Tujuannya adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna mengembangkan pribadi manusia Indonesia sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, mengembangkan kondisi yang kondusif di Indonesia. Yang kedua yaitu setelah dibentuknya Komisi HAM, yaitu adanya pengadilan HAM. Dasarnya yaitu Undang-Undang nomor 28, 26 tahun 2000. Kedudukan berada pada lingkungan atau wilayah hukum, pengadilan umum atau boleh dikatakan pengadilan negeri. Berkedudukannya bisa di kabupaten atau kota dan merupakan pengadilan khusus ya, seperti pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial, pengadilan niaga dan sebagainya. B. Kewenangannya ya, mengadili dan memutus perkara HAM berat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Jadi kalau ada HAM berat itu berarti tiba ke pengadilan HAM yang berada di pengadilan negeri, baik di kabupaten maupun di kota. Yang termasuk HAM berat yaitu genosida, ya, kejahatan manusia, ya, kejahatan perang, kejahatan agresi. Genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis maupun kelompok agama dengan cara memaksakan tindakan-tindakan untuk mencegah adanya kelahiran dalam kelompok. Selanjutnya yaitu memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik dan diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jadi ini seperti Palestina ya yang menyerang apa namanya eh, maaf Israel yang menyerang Palestina ya. Jadi ya penduduk-penduduk sipil ini justru dibom ya, bahkan rumah sakit Indonesia dibom dan sebagainya. Bisa dikatakan bahwa kejahatan genosida adalah
pembantaian besar-besaran ya, dengan tujuan memusnahkan suatu suku atau bangsa. Kejahatan ini masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM yang sangat berat ya. Tapi Israel berbuat seperti itu, PBB nggak bisa apa-apa ya, karena belakangnya Israel ada Amerika dan sebagainya. Ya. Nah, bila min dzalik, ya ini nanti yang bisa menghentikan tuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh-contoh mengenai kejahatan genosida ya, yaitu usaha pemusnahan ya, kaum Yahudi oleh Adolf Hitler. Ya. Kejahatan yang dilakukan Hitler saat terjadi Perang Dunia Kedua, pembantaian suku bangsa Jerman di Eropa Timur pada akhir Perang Dunia II oleh suku-suku bangsa Ceko, Polandia, dan Uni Soviet di sebelah timur garis perbatasan istilahnya Oder-Neisse. Pembantaian lebih dari 2 juta jiwa rakyat oleh rezim Khmer Merah ya pada akhir tahun 1970-an ya. Umur saya masih 3 tahun itu ya. Karena saya 57 ya, berarti masih 13 tahun ya. Pembantaian bangsa Kurdi oleh rezim Saddam Hussein Irak ya pada tahun 1980. Selanjutnya adalah Efrain Rios, yaitu Mons, merupakan diktator Guatemala ya, dari 1982 sampai 1983. Telah membunuh 75.000 ya Indian Maya. Adapun kejahatan terhadap umat manusia adalah kejahatan terhadap manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis, ya. Seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler, serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia. Selanjutnya diatur dalam Statuta Roma atau diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 ya, tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia di Indonesia ya menurut undang-undang tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam pasal 7 ya Statuta Roma. Sehingga dapat didefinisi bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung ya terdapat penduduk sipil. Kejahatan-kejahatan terhadap peri kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Statuta Roma tersebut adalah serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan tujuan pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain, menganiaya, memperkosa, perbudakan seksual yang memaksa seorang menjadi pelacur, menghamili secara paksa, melakukan sterilisasi secara paksa, ataupun bentuk kejahatan seksual lain. Penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin atau gender, sebagaimana diatur dalam artikel 3 ICC, ataupun adegan alasan-alasan lainnya yang secara umum diketahui sebagai suatu alasan yang dilarang oleh nasional. Penghilangan seseorang secara paksa, kejahatan apartheid, membuat perbuatan lainnya yang tak berperi kemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah, baik tubuh maupun mental, ataupun kesehatan fisik. Adapun mengenai kejahatan perang adalah suatu ketindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut juga penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internasional satu negara belum tentu bisa dianggap kejahatan. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang ya,
dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma, prosedur, dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih atau sebaliknya menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik ya perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang. Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pada 1 Juli 2002, Pengadilan Kejahatan Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebut. Beberapa negara, terutama Amerika Serikat, ya, Tiongkok, dan Israel menolak untuk berpartisipasi atau mengizinkan pengadilan tersebut menindak warga negara merdeka. Pada awal 2006, mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic juga diadili ya, karena kejahatan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam menegakkan dan pelindungan HAM dapat diwujudkan dalam bentuk A. Penyampaian laporan atas terjadinya pelanggaran HAM, B. Pengajuan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM, C. Pelaksanaan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM, D. Unsur masyarakat dapat juga dilibatkan oleh Jaksa Agung menjadi penyidik ad hoc. Ya. Penyidik ad hoc berarti penyidik sementara. Ataupun penuntut umum ad hoc berarti penuntut umum sementara. Kejahatan agresi. Kejahatan yang dilakukan dengan suatu perencanaan, persiapan, inisiasi, atau eksekusi oleh seorang yang berada dalam posisi yang efektif untuk melakukan kontrol atas atau mengerahkan tindakan politik atau militer sesuatu negara. Tindakan agresi ini dapat pula yang berdasarkan karakternya atau gravitasi dan skalanya. Nah, saya kira itu selesai. Mahasiswa dipersilakan tugasnya supaya segera diselesaikan. Ada yang belum mengirim tugas, ya. Dan yang terakhir, saudara diminta nomor 5 ini ya untuk membuat 20 soal sekaligus jawabannya, ya, yang nanti akan kita bawa ke ujian akhir semester, ya. Jadi terutama untuk kelas sore ini berkaitan dengan pandangan atau analisa-analisa daripada mahasiswa, ya, otomatis terkait dengan mata kuliah yang sudah kita sampaikan, ya, yaitu pendidikan Pancasila. Ya. Saya kira dari saya cukup karena ini PPT-nya sudah habis ya. Berarti kita selesai. Mungkinan kalau ada pertemuan lagi kita akan membahas ya mengenai kisi-kisi ya. Kalau tidak ada berarti langsung ujian ya mahasiswa supaya persiapkan ya sesuai dengan materi yang ada pada apa namanya akhir semester ya sampai dengan HAM atau mengenai apa namanya genosida ya kejahatan eh, apa namanya kejahatan berat kan itu ya. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kuliahnya sebentar aja ya karena PPT-nya sudah habis dan kita akan kembali ketemu lagi besok hari Selasa. Mungkin kita membahas kisi-kisi kalau memang masih ada. Kalau nggak ada ya berarti sudah selesai kan itu ya. Karena ini tanggal 19, tanggal 26 libur atau enggak itu ya. Karena Natal ya. Ya. Natal itu apakah sampai tanggal 26? Kalau kalau nggak libur ya kita ketemu lagi. Kita akan membahas mengenai kisi-kisi persiapan ujian akhir semester. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jangan kasih, lupa Pak. ya absen di SIM ya. Iya, Pak. Ya, saya live ya.
Ada tugas nggak ya? Tugasnya per kelompok itu atau individual sih? Tadi pasan halaman terakhir tuh ada tugas deh. Itu suruh dikerjain semua apa gimana ya? Enggak, tugas yang masuk beliau itu individual atau yang kelompok? Tuh di grup tuh. Jadi nggak ada presentasi ya? Nggak ada. Presentasi yang mana sih? Yang tugas Pancasila itu? Itu bukan sendiri sendiri ya? Iya, kelompok. Lah, gue ngumpulin sendiri. Nggak ada. Beda emang. Kiu kiu. Alfi,